kembali lagi di Digital Dialog Islam Aktual. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, kami sedang bersama Alhamdulillah yakni Ustadz Arifin Ridin LC Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau dapat kesempatan, yakni kami mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai sedikit dari beliau. Masya Allah, ini beliau ini datang jauh-jauh dari Jakarta menuju ke Bekasi. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Gimana Ustaz perjalanan menuju Bekasi ini Ustaz dari Alhamdulillah diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Ya, nggak ada macet, lancar, mudah. Ustaz? Jadi ada yang mau kita diskusikan nih Ustaz terkait kan lagi booming ini Ustaz yang namanya pengeras suara Ustaz di rumah-rumah ibadah atau di masjid Ustaz. Ada nggak sih Ustaz Iya. kira-kira nih apa ya, pemakaian pengeras suara nih sesuai dengan syariat gitu Ustaz? Apakah boleh menggunakan pengeras suara terluar misalkan untuk kayak misalkan sebelum subuh nih biasa kan ada orang membaca Al-Quran atau tahrim subuh. Nah kira-kira ini ada nggak sih Ustaz kalau misalkan ini Ustaz sesuai tuntunan Nabi kita? Ya. Berkaitan dengan penggunaan suara, ya, dilihat maslahat dan madaratnya. Yang jelas, ya kalau itu memang maslahat untuk di luar mengingatkan kaum muslimin, apalagi lingkupnya mayoritas muslim, ya maka itu pun ada batasan waktunya supaya mereka tidak terganggu. Ya katakanlah kalau misalnya di bulan Ramadan misalnya, ya membaca Al-Quran sebagai syiar, ya maka dibatasi, ya karena ada kaum muslimin punya hak waktu istirahat malam, ya sehingga jangan sampai lebih dari katakanlah jam 9 atau jam 10 karena mereka butuh istirahat. Ya, walaupun afdolnya sebenarnya adalah membaca Al-Quran ya tanpa pengeras suara, ya karena di masjid menghidupkan membaca Al-Quran, ya sehingga tidak saling mengganggu antara bacaan ini atau mungkin orang yang sedang sholat ataupun yang lainnya, karena Rasulullah mengingatkan ya jangan saling mengganggu, ya masing-masing bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum muslimin tidak boleh mengganggu muslim yang lain. Bagaimana yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya berkaitan dengan penggunaan suara azan, kalau itu mengingatkan kaum muslimin, ya al-i'lam bidukhuli waktu sholat, yaitu pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Ya maka ya kita mengetahui bahwasanya Indonesia ini mayoritas muslim, sehingga tidak mengapa ya untuk mengingatkan mereka pas pada waktu sholat. Kemudian pada waktu subuh, ya ada tanbih, ya peringatan mereka, itu pun jaraknya tidak terlalu jauh, ya karena artinya setengah jam lah sebelum subuh, ya guna mengingatkan mereka untuk sahur mungkin kalau misalnya Senin, Kemis, ya atau puasa-puasa sunnah, Daud dan seterusnya, atau Ayyamul Bid, atau mungkin mereka yang kepingin sholat witir, ya atau tahajud, maka ada waktu kurang lebih setengah jam. Kemudian baru adzan yang kedua dikumandangkan. Ya, itu ya jadi yang jelas tidak ya mengganggu kaum muslimin yang sedang beristirahat. Kemudian tentang penggunaan speaker ya luar untuk yang lainnya, maka hendaklah masing-masing ya, berusaha untuk tidak mengganggu kaum muslimin ya yang lain. Ya sekali lagi adzan berbeda karena mayoritas kaum muslimin mengingatkan, ya menyeru, memanggil mereka, sehingga harus keras memang ya panggilan adzan.
Ya, tapi kalau untuk yang lainnya, katakanlah membaca Al-Quran atau mungkin membaca sesuatu ya dari hadis Rasul dan seterusnya, dilihat lingkupnya. Ya, kalau wilayahnya dia katakanlah pondok pesantren, maka berusaha dicukupkan. Ya, yang mendengar adalah lingkup pondok pesantren tersebut. Ya, kecuali pada waktu-waktu yang memang tidak mengganggu kaum muslimin. Ya, maka dilihat sikon, situasi dan kondisi, ya, waktunya yang pas. Ustaz, kalau ini kan tentang azan Sat ya. Kalau misalkan untuk iqomahnya sendiri Sat, apakah menggunakan speaker luar juga atau cukup speaker dalamnya aja Sat? Ya, dilihat juga kaum muslimin yang ada di sekitar segitu, kalau mayoritas muslim yang memberitahu tentang ditegakkannya sholat, ya maka tidak mengapa. Tapi kalau misalnya kaum muslimin sudah berkumpul di situ, ya misalnya mencukupkan tanpa pengeras suara pun boleh, karena ya orang-orang yang di sekitar situ mendengar bahwasanya waktu sholat sudah ditegakkan, sehingga mereka sholat sunnah diakhiri untuk bisa mengerjakan sholat secara berjamaah. Jadi penggunaan speaker ini sesuai dengan proporsinya masing-masing Iya, Sat ya. kebutuhan dan ya hajat. Ya Allah, ini alhamdulillah. Jazakumullah khairan Sat atas jawabannya yang tadi beberapa soal tanyakan ke antum. Semoga Allah jazakumullah khairan. Iyakum fajazakum wa barak. Mungkin itu aja Sat yang kami kan. Sekali lagi syukron. Baik, barakallah. Oke. Tutupnya pakai ini lagi nggak close-nya? Nah, para pemirsa sekalian, begitu jawaban yang dapatkan dari Ustadz kita, Ustadz Arifin Ridin Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah selalu menjaga beliau. Makasih sudah menonton Digital Dialog Islam Aktual. Syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 70060011270 atas nama Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir Bekasi, kode bank 451. Konfirmasi dan informasi hubungi nomor berikut.